Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati NIM 1714080009 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem fotosintesis. Sebelum saya masuk kepada penjelasannya, saya akan memulai dengan membaca kitab suci Al-Quran terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa raji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru qasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum adzabasya'ir. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syariqaw wa hiya tafur. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, saya akan masuk kepada materi fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses energi cahaya yang diubah menjadi energi kimia yang disimpan dalam bentuk glukosa dan molekul organik lainnya. Tahukah kamu organ apa saja yang berperan dalam fotosintesis? Yang pertama ada kutikula. Kutikula ini merupakan lapisan lilin yang berfungsi untuk mengurangi penguapan pada daun. Yang kedua ada jaringan epidermis atas. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bagian bawah. Ada jaringan palisade, jaringan spons, jaringan pengangkut, jaringan Pockenham, dan jaringan epidermis bawah, dan yang terakhir stomata. Tahap-tahap fotosintesis. Hasil proses fotosintesis dan reaksinya. Integritas fisika dan kimia. Yang pertama itu fisika. Cahaya merupakan energi dalam bentuk elektromagnetik. Dalam fotosintesis, bahan-bahan yang menyerap cahaya disebut pigmen.
Dalam fotosintesis berlaku hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak bisa diciptakan juga tidak bisa dimusnahkan. Sedangkan dalam kimia, yaitu dalam fotosintesis itu berlangsung beberapa reaksi kimia. Prinsip reaksi kimia adalah massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Kita lanjut materi selanjutnya. Sistem pernafasan pada manusia. Indikator pencapaiannya yaitu yang pertama menjelaskan pengertian bernapas atau respirasi. Yang kedua menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pada manusia. Yang ketiga mengidentifikasi mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut. Yang keempat menganalisis faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan pada manusia. Yang kelima menjelaskan macam-macam gangguan sistem pernafasan manusia, upaya pencegahan dan penanggulangannya. Apa yang kamu ketahui tentang bernafas? Bernafas merupakan proses menghirup O2 dan menghembuskan CO2 yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Alat pernafasan pada manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Udara yang masuk melalui rongga hidung akan disaring oleh bulu hidung. Bulu hidung berfungsi menyaring kotoran ataupun debu yang terbawa masuk bersama dengan udara yang kita hirup, sehingga menghindari kita dari bahaya gangguan pernafasan. Di dalam rongga hidung juga terdapat selaput lendir dan kongka. Fungsi dari selaput lendir yaitu menghasilkan lendir dan menyaring debu dan kotoran. Sedangkan fungsi kongka yaitu menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh. Selanjutnya, tenggorokan. Di dalam tenggorokan terdapat faring, laring, dan trakea. Faring merupakan organ pernafasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi dalam reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Laring atau ruang suara merupakan organ pernafasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berfungsi mencegah masuknya makanan atau benda asing lainnya ke dalam laring dan trakea. Selanjutnya yaitu trakea. Trakea merupakan saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Paru-paru. Udara yang masuk ke dalam paru-paru akan melalui saluran yang bernama bronkus. Cabang dari bronkus disebut bronkiolus. Setiap bronkiolus akan bermuara ke alveolus. Mekanisme pernafasan pada manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, pernafasan dada. Pada pernafasan dada terbagi menjadi dua fase. Yang pertama, fase inspirasi. Fase inspirasi merupakan fase yang diawali dengan berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga membuat rongga dada terangkat atau membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk ke dalam paru-paru. Fase ekspirasi merupakan fase yang relaksasi atau kembali ditariknya otot antar tulang rusuk ke belakang yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya oksigen dikeluarkan. Kedua, pernafasan perut. Pada pernafasan perut ini juga terbagi menjadi dua fase. Yang pertama yaitu fase inspirasi.
Fase inspirasi ini terjadi kontraksi otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Selanjutnya fase ekspirasi merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk. Hal ini menyebabkan rongga dada menjadi kecil. Akibatnya, tekanan di dalam rongga dada pun menjadi lebih besar daripada tekanan luar, memungkinkan udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Frekuensi pernafasan pada manusia adalah intensitas memasukkan atau mengeluarkan udara per menit dari dalam ke keluar tubuh atau dari luar ke dalam tubuh. Pada umumnya, intensitas pernafasan pada manusia berkisar antara 16 sampai 18 kali. Faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi pernafasan. Yang pertama yaitu usia. Semakin bertambahnya usia, maka semakin menurunnya frekuensi pernafasan. Yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki memiliki frekuensi pernafasan lebih cepat daripada perempuan. Yang ketiga, suhu tubuh. Semakin tingginya suhu tubuh, maka semakin cepatnya frekuensi pernafasan. Gangguan alat pernafasan disebabkan oleh debu, asap, bau tak sedap, dan kuman penyakit. Penyakit pada alat pernafasan manusia, influenza, flu burung, dan TBC paru-paru. Hal tersebut dapat kita hindari dengan yang pertama, menghentikan kebiasaan merokok, dan yang kedua, membiasakan memakai masker saat hendak berpergian. Yang ketiga, selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih dengan melakukan reboisasi. Itulah penjelasan materi tentang sistem pernafasan pada manusia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.